Ini masih bang. Oke, mangga Bu, silahkan dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ya, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur dan rasa nikmat yang sedang kita rasakan ini pada Allah yang selalu memberikan kesehatan, ya, kesehatan, kesempatan sehingga pada hari ini kita bisa bertemu walaupun secara Zoom dalam keadaan sehat. Semoga Bapak Ibu yang belum bergabung pun nanti segera bisa bergabung dan selalu dalam keadaan sehat. Dan tidak lupa, tidak lupa kita aturkan, kita sembahkan pada junjungan Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW bahwa mudah-mudahan beliau selalu dalam lindungannya dan kita sebagai umatnya juga ikut mendapatkan syafaat dari beliau. Amin. Nah, Bapak Ibu, dalam kesempatan ini sebagai wali kelas ada beberapa hal yang akan disampaikan. Ini merupakan titipan dari sekolah, informasi dari sekolah ya, yang harus disampaikan. Poin-poin penting yang memang secara langsung informasi dari sekolah. Yang pertama termasuk adalah adanya perubahan jadwal pembagian rapor. Nah, pembagian rapor yang awalnya adalah mulai tanggal 18, jadi misalnya tanggal 18, kemudian ada perubahan, itu tanggal 25. Nah, ini merupakan instruksi atau berdasarkan kalender Distrik Jabar. Jadi diseragamkan semuanya. Kebetulan juga memang di sekolah sedang ada PPDB. Sehingga nanti insya Allah pembagian rapor hari ini mulai jam 1 secara daring. Nah, untuk yang kedua, untuk raport asli insya Allah akan dibagikan, tetapi menunggu kondisi memungkinkan. Kita juga menunggu instruksi dari yang berwenang, terutama adalah Satgas COVID dari Kota Bogor atau dari distrik langsung. Nah, kemudian untuk tahun masuk ajaran baru kita akan dimulai tanggal 19 Juli, Bapak Ibu. Tanggal 19 Juli kita sudah mulai masuk tahun ajaran baru. Ya, untuk informasi teknis bagaimana masuknya tentu menunggu informasi lebih lanjut. Hanya sampai sekarang memang untuk PTN belum ada informasi, belum dimulai. PTN belum dimulai. Nah, kemudian untuk informasi tatap muka secara jelasnya, secara rincinya akan diberitahukan kemudian. Nah, pada intinya semua adalah mempertimbangkan untuk keselamatan dan kesehatan. Nah, informasi yang berikutnya ini informasi terkait kewajiban saya sebagai wali kelas. Nah, kalau dalam kondisi normal, memang kewajiban wali kelas itu ya, diantaranya adalah membimbing secara langsung, ya, mendidik secara langsung. Tapi dalam kondisi seperti ini memang peran itu lebih banyak akhirnya dilakukan oleh orang tua. Kita hanya secara daring pun tidak selalu ketemu dengan siswa. Sehingga memang dalam hal ini untuk pembinaan baik karakter maupun sifat, ya, membimbing kecerdasannya sangat terbatas. Berbeda
apabila kondisi normal. Tapi kita perhatikan Bapak Ibu, secara umum kondisi kelas kita, putra-putri kita sangat baik. Secara umum sangat baik. Walaupun dengan memang ya dalam teknis pembelajaran memang masih banyak hambatan. Tapi hambatan-hambatan itu yang masih bisa kita maklumi. Kurang lebih 99% lah ya sudah baik dan sudah tertib, sudah sesuai dengan aturan sekolah. Tapi ya memang pasti ada hambatan-hambatan, baik itu hambatan sinyal, hambatan HP, ya, itu masih kita temukan. Hanya sedikit sekali hambatan-hambatan, diantaranya adalah pola mungkin pola hidup pola hidup anak-anak yang bergeser ya, jam tidur yang bergeser kalau menurut saya, jam tidur yang bergeser. Dan karena kemudahan di rumah misalnya akhirnya malam-malam terlalu lama main game dan sebagainya. Ya, Nah, itu masih ditemukan 1-2 siswa. Sehingga pada waktunya untuk tatap daring terlambat. Gitu. Jam ke-1 tidak ikut, jam ke-2 bisa ikut. Atau sebaliknya, jam ke-1 ikut, nanti pelajaran berikutnya tidak ikut. Itu juga masih ada. Nah, kalau saya perhatikan Bapak Ibu, ini tanpa mengurangi rasa hormat untuk Bapak Ibu yang memang bekerja di luar ya, memang ada kalanya akhirnya terlewatkan. Mungkin pada waktu Bapak Ibu masih di rumah, putra-putri Ibu masih bangun gitu, tapi kemudian jam kemudian pas jam 8 ketiduran, itu juga masih ada. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu untuk kedepannya, karena memang di kelas 11 nanti juga masih teknisnya adalah dengan daring, mohon kiranya untuk putra-putri Ibu yang masih sering terlambat, mohon lebih dipantau lagi. Mohon dipantau lagi untuk memastikan bahwa setelah jam 8 itu harus sudah siap untuk mengikuti sekolah seperti biasa. Itu yang pertama, ya, tentang kehadiran dan hambatan. Kemudian yang kedua masih dijumpai keterlambatan pengumpulan tugas-tugas. Nah, ini yang rutin itu biasanya 6 atau 5 orang. Tapi kemudian mengerucut, akhirnya bisa menyusul. Ya, bisa menyusul. Tapi ada beberapa siswa yang memang akhirnya tertunda. Nah, ini juga mohon Bapak Ibu, ini diperhatikan nanti di kelas 11 tidak terjadi lagi seperti ini. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memantaunya dengan membuat list ya. List untuk jadwal hari ini, misalnya tugasnya mapel apa saja. Karena siswa sendiri kadang-kadang tidak ada ya inisiatif untuk mengingat, atau bahkan kalau ini ada yang kurang aktif di grup. Nah, kalau tidak aktif di grup kan akhirnya tidak tahu tugasnya apa, jadwalnya apa. Padahal kadang-kadang satu hari itu kalau 3 pelajaran ya berarti ada 3 tugas. Nah, ini yang perlu diperhatikan karena ini menyangkut dengan nilai raport. Pengalaman di semester 1, adanya siswa yang mempunyai banyak nilai di bawah KKM itu karena memang keterlambatan dalam pengumpulan tugas. Sangat terlambat. Dan memang yang terlambat banyak, tapi kemudian bisa menyusul. Tapi ada yang memang sangat terlambat, akhirnya tidak bisa menyusul. Nah, akhirnya di bawah KKM. Nah, kan sayang sekali ya Bapak Ibu, raport itu kalau sudah tercetakan tidak bisa berubah lagi. Nilai tidak bisa berubah lagi. Jadi mohon kiranya
Untuk di kelas 11 tidak ada lagi seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, temuan saya sebagai wali kelas adalah ini, aktivitas grup. Ya. Aktivitas grup kelas menurut saya itu sangat penting. Ya. Sangat penting, bahkan Bapak Ibu bisa sekali-kali ikut memantau. Karena kalau tidak, khawatir seperti yang sudah terlewat sekarang ini, akhirnya tugas-tugas tidak tersampaikan. Ya, karena memang tidak buka grup. Dan apalagi kalau misalnya juga memang tidak biasa untuk menanyakan ke teman-teman. Jadi itu hambatan kemarin itu siswa kurang merespon WA wali kelas, tidak merespon WA dari guru mapel. Nah, dua hal ini yang menyebabkan nilai rapot bisa di bawah KKM. Kemudian untuk yang alhamdulillah untuk tugas-tugas yang praktek, Bapak Ibu, untuk tugas-tugas praktek juga demikian. Ya, terutama adalah dua mapel PJOK dengan seni budaya. Barangkali Bapak Ibu bisa mensupport dan ikut memantau. Barangkali memang perlu bantuan ya, karena memang kalau misalnya seperti membuat video kan tidak bisa sendiri kadang-kadang. Jadi mungkin perlu ditanyakan, atau mungkin bisa minta bantuan kakaknya atau adiknya. Karena ada yang sampai hari H untuk terakhir penilaian rapot masih ada yang belum. Ada 3 praktek yang belum. Akhirnya subuh-subuh harus membuat. Nah, diharapkan nanti di kelas 11 tidak ada seperti ini lagi. Jadi diharapkan siswa-siswa bisa menggunakan atau memanfaatkan waktu yang diberikan untuk perbaikan dengan baik. Misalnya informasi remedial. Informasi remedial itu sudah diinformasikan kadang-kadang seminggu sebelumnya, 3 hari sebelumnya. Ternyata terlewat. Ya, ada beberapa guru terlewat. Akhirnya ada satu mapel yang sampai 3 kali ya mengirim link ke saya. Jadi kadang-kadang kita ya wali kelas kadang-kadang yang tidak enak. Nah, barangkali itu saja Bapak Ibu ya, temuan-temuan sebagai wali kelas. Namun demikian ya, secara umum hasilnya baik. Kalau dibandingkan dengan karakter pengumpulan tugas-tugas dari semester 1 dengan semester 2 memang banyak kemajuan. Yang awalnya misalnya nilai kurang KKM-nya ada 4, sekarang punya 1. Bahkan ada yang akhirnya tidak ada sama sekali. Nah, ini tentunya adalah yang perlu ditingkatkan lagi di kelas 11. Nah, bagi yang masih terlambat-lambat, mohon dengan sangat di kelas 11 jangan terulang lagi. Untuk sementara ini itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada hal-hal lain, ada saran atau masukan dari Bapak Ibu silakan. Karena memang sebagai wali kelas itu banyak sekali kekurangannya. Ya. Kurang bisa memantau, walaupun kita misalnya standby saya HP standby sampai malam. Hanya itu yang bisa saya berikan pada putra-putri Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke Pak Insubur. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Eko atas
keterangan-keterangannya bagi putra-putri kita. Saya juga ingin menambahkan apa yang disampaikan oleh Bu Eko. Ya kebetulan saya juga pendidik gitu ya. Jadi Iya, Pak. karena nilai raport yang seperti dikatakan Bu Eko tadi itu kan kalau sudah tercetak di situ tidak bisa dirubah. Dan ini apa menjadi pondasi ya buat anak-anak gitu. Karena nanti ketika apa ini mumpung masih kelas 10 katakan gitu. Jadi Ya, ya. mudah-mudahan ini dipupuk terus sehingga nanti kelas 11, kelas 12 tuh grafiknya tuh ada kenaikan gitu. Nah, ini tuh sangat berdampak kepada nanti ketika dia mau memasuki perguruan tinggi gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, apalagi kalau yang justru kalau yang misalkan katakanlah di kelas 10 ini ada yang di bawah KKM, nah nanti diperbaiki mapelnya, diperbaiki lagi, ada kenaikan, itu mempunyai progres yang bagus gitu. Nah, jadi dari sekarang kita persiapkan seperti itu, Ibu semua, seperti itu karena nanti penilaian katakanlah untuk ke perguruan tinggi yang apa undangan dan sebagainya yang apa itu dilihatnya adalah dari raport gitu ya. Raportnya seperti apa gitu. Jadi ada grafiknya seperti apa. Jangan sampai ada yang dari kelas 10 sampai kelas 12 itu grafiknya naik turun. Nah, itu udah nggak bakalan bisa masuk gitu. Jadi ini coba dipertahankan, diperbaiki sampai kelas apa di kelas 12 nanti. Itu yang pengalaman yang ketika kita mensortir mahasiswa-mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi dengan undangan seperti itu. Karena yang kita harapkan justru bukan di SBM-nya, lebih awal di PTM yang undangannya gitu. Itu yang mudah-mudahan Semanda juga akan memberikan persentase untuk undangannya bisa lebih besar nih sekarang gitu kan. Kalau misalkan kalau yang kemarin cuma sekitar berapa 75% ya Bu ya kalau Dan tidak salah. memang di itu Pak dibatasi 40%. Nah yang 40%. seperti itu. Nah, mudah-mudahan itu bisa meningkatlah sekarang dengan kondisi yang sekarang ini gitu. Persentase untuk bisa mengikuti undangan gitu. Nah, ini akan dilihat dari perkembangan raport ya dari kelas 10 sampai kelas 12. Nah, tidak tertutup kemungkinan juga ketika dia memasuki perguruan tinggi dengan ujian itu juga akan menjadi penilaian gitu ya untuk siswa bisa masuk ke perguruan tinggi seperti itu. Nah, kemudian yang lainnya ini pesan juga lah yang biasa saya lakukan untuk anak-anak. Ini kebetulan teman-teman anak saya seperti yang disampaikan oleh Bu Eko tadi, karena memang kita kan tidak berinteraksi nih selama ini gitu ya di antara teman-teman itu. Saya mengharapkan justru ketika Zoom dengan guru itu menjadi ajang yang sangat bagus untuk si anak itu membuka video sehingga paling tidak tuh kenal dulu mukanya gitu kan. Dan itu satu. Yang kedua seperti tadi kalau bikin video, bikin tugas itu bisa bikin kelompok gitu jadi lebih enak saling membantu gitu ya. Alhamdulillah kalau anak saya ada beberapa yang dekat di sini sehingga dia bisa berkolaborasi untuk bikin video, bikin apa untuk PJOK. Jadi itu yang selalu harus kita pupuk gitu ya. Kan saya terus terang ini kita juga tidak tahu kapan PTM akan dimulai. Tapi kita harus berjaga-jaga dengan hal-hal tersebut. Kalau misalkan sampai akhir tahun ya ini mana tahu kita tetap harus menjalankan itu. Nah ini jadi bekal-bekal seperti itu untuk ibu sekalian bagi putra-putrinya
ketika nanti di kelas 11. Nah, ini yang nanti mungkin kita harus misalkan, karena nanti mungkin kita berpisah, tapi paling tidak modal atau kesempatan ini, informasi ini bisa nanti di kelas 11 dimulai lagi seperti yang saya katakan gitu ya, seperti itu. Saya walaupun nanti di kelas 11 saya tidak jadi korlas, ketika saya tahu ini siapa muridnya atau kelasnya siapa, saya akan coba untuk merekatkan anak-anak terutama gitu ya, itu di dalam sebuah pertemuan Zoom dan sebagainya, sehingga mereka bisa berinteraksi seperti itu. Ini untuk jaga-jaga saja. Kalau sudah offline gitu, nggak jadi masalah, mereka bisa berinteraksi langsung. Tapi seandainya kalau kondisi sekarang ini masih berlanjut sampai ke misalkan ke akhir tahun di kelas 11, nah hal-hal seperti ini yang harus kita lakukan gitu, untuk mempererat, paling tidak mengenal di antara teman-temannya sendiri. Nah, mungkin itu pesan yang bisa saya sampaikan. Kemudian saya ingin bertanya nih kepada Ibu Walas, Bu Eko, punten, jadi nanti pembagian rapot nanti siang itu bentuknya dari atau berdasarkan jadwal seperti yang kemarin, atau seperti apa, Bu? Karena kan dari yang kemarin dibatalkan itu terus tidak ada pemberitahuan berikutnya gitu. Mungkin itu saja, Bu, yang saya tanya. Iya, terima kasih Pak. Memang hari ini mau disampaikan. Jadi nanti mulai jam 1 itu saya akan membagikan via WA dalam bentuk PDF. Ya. Jadi ada 3 lembar, dalam bentuk PDF. Kemudian nanti ada titipan ya dari bimbel ya, biasanya ya, ada dua file titipan bimbel. Nanti secara wapri melalui WA Bapak Ibu. Siap. Kecuali memang ada dua siswa yang pegang HP orang tuanya memang anaknya, putranya. Jadi biasanya saya share-nya ke siswa untuk yang 2 siswa. Tapi untuk yang lain saya selalu wapri ke Bapak Ibu. Nanti akan dilakukan mulai jam 1 siang. Oke, Bu. Barangkali silakan dari Bapak Ibu yang lain mau ada yang bertanya. Mama Wildan mau bertanya. Enggak, Bu Eko, terima kasih udah cukup. Iya. Terima kasih. Ini Mama Sofia kemana ya, belum hadir nih. Biasanya banyak bertanya ini Pak Denny. Mama Sofia nih. Bu Eko. Ya Bu, mangga. Mama Siva silahkan. Mama Siva mangga. Enggak, ini yang via WA itu hari ini jam 1 apa besok ya, Bu? Ya, hari ini Bu. Hari ini. Iya, hari ini jam 1. Kalau besok itu apa, Bu? Besok hari Sabtu? Ya, hari Sabtu ada WA, ada Zoom lagi kan ya, Bu? Oh, hari Sabtu diganti yang sekarang, Bu. Oh, gitu. Ini ya, sorry, maaf. Oh iya, benar. Tadi saya nggak ngasih tahu bahwa yang tadinya hari Sabtu diganti hari ini. Karena kenapa hari Sabtu? Karena kemarin kan pembagian rapotnya di hari Senin, mestinya tanggal 28 gitu. Nah, sehingga ada perubahan. Iya. Oh gitu. Iya, Bu. Ini ada perubahan kelas, besok umum gitu. Iya. Ya. Gitu ya. Jadi hari ini ya Bu jam 1. Mulai jam 1, Bu. Mulai jam 1. Nanti tergantung sinyal juga. Langsung di WA ya, Bu? Ya. Jam 1. Oh ya. Terima kasih, Bu. Mangga. Sami.
Ada. Iya, kalau offline itu nggak ngerti saya. Assalamualaikum Bisanya Ibu offline. Suhana, Bisa ada terus dah, Mama berubah itu Rizka, bisa. Ya. dan Ibu Jamalia. Assalamualaikum. Nggak tahu saya belum lihat Ada ini apa-apa. mulai baru mulai masuk ini beberapa. Ya, siap. Silakan. Ini saya rekap, Bu. Ya belum terkoneksi sempurna kayaknya. Masih login. Enggak, ini passwordnya kan. Manda itu udah standar tuh passwordnya. Kenapa situ enggak? Pada ini sebenarnya apa namanya, waktu-waktu sekarang ini sangat baik ya kalau kita pergunakan untuk apa, ngobrol diskusi tentang kemajuan putra putri kita ya. Nah, jadi misalnya seperti tadi, jalan keluar yang terbaik seperti apa, misalnya untuk menyelesaikan praktek begitu ya. Iya. Terus kayak misalnya belajar bersama secara daring kan bisa juga gitu ya. Jadi nanti tidak banyak kesulitan. Apalagi nanti di kelas 11 ya, contohnya misalnya gini, Pak, materi biologi saja. Materi kelas 11 itu karakternya berbeda dengan kelas 10. Nah, mungkin perlu ada diskusi dengan sesama mereka, sesama teman. Dan mungkin bisa disupport oleh orang tua gitu. Jadi artinya orang tua langsung ikut gitu ya, langsung ikut memantau gitu. Anak-anak akan lebih semangat gitu. Iya, betul sih, Bu. Nah, makanya ini kebetulan kita kumpul ya ibu-ibu semua gitu dan bapak-bapak, kita bukan curhat lah seperti apa yang dilakukan. Jadi jangan sampai pengalaman-pengalaman di kelas 10 ini juga nanti ada yang mengulang di kelas 11 gitu. Nah, jadi maksud saya kalau ibu bapak mempunyai putra-putri yang seperti disampaikan oleh Pak Bu Eko tadi tentang tentang kesulitan untuk berkomunikasi dan sebagainya gitu. Nah, ini kesempatan. Jadi maksud saya bagaimana caranya dan sebagainya, silahkan ditanya, Bu, gitu. Iya. Ada yang kesulitan apa ya, nanti kita sharing juga gitu, apa yang bisa ya kita kan lakukan. Tadi saya banyak menemukan hambatan tadi ya Pak, udah saya sampaikan. Diharapkan dari Bapak Ibu juga ada masukan. Saya mau tanya tentang anak saya aja, Bu, Pak. Siap. Enggak ya Bu, asik Pak. Saya kan kerja ya, bapak suami saya juga nggak ada, terus kakak-kakaknya juga nggak ada di rumah, kerja juga. Jadi saya pantau si Asif, Pak. Nggak apa-apa ya Bu, Ibu yang lain saya. Nggak apa-apa Bu, cerita aja. Santai aja. Kita kan udah jadi keluarga Bu, maksudnya kita pertahankan kondisi ini supaya kita juga bisa sharing lah gitu. Iya. Mangga Ibu. Saya sih Asif, Pak, kalau di depan kami gitu ya, saya tanya ini katanya bisa, terus tugas-tugas selesai belum gitu. Tapi kadang-kadang dia sebetulnya yang ini belum, pas mama tanyain ada buru-buru katanya gitu kan. Nah, saya mau tanya Bu Eko gimana, kan yang tahu mungkin pas dia kan bangun jadi susah ya Bu. Bangunnya ayo cepetan nanti kan nggak mandi pakai seragam aja gitu. Saya udah itu mandi terus tapi ya sulit. Yang penting saya itu bisa ngikutin pelajaran. Terus kalau ada kesulitan juga karena kadang-kadang saya nggak bisa juga ngikutin itu ya Bu yang sekarang tuh anak-anak. Jadi mungkin sama kakaknya nanti. Tahu sendiri Bu, kalau sama kakaknya juga nggak sabar. Nah, saya mau tanya Bu, gimana sih Asifah tuh gimana ngerjain tugasnya? Karena kalau ke saya bilangnya saya pantau, ya katanya
Saya kan galak juga, Bu. Wah, Nah, itu ya. Nah, jadi katanya nggak apa-apa gitu kan. Pernah dia nggak pernah sih bilang apa susah gitu, tapi ada sih nanti bilang, ini mah susah, paling kalau yang nanya saya dia bahasa Sunda gitu. Bahasa oh Sunda ya, bahasa Sunda. katanya susah. Ya itu Bu, saya mau tahu si Oh ya, apa di pas ngerjain apa-apa gini dia suka bilang, "Mang kalau Ibu ini apa yang olahraga ya? kecewa. Harus ini harus masuk kita." Ada udah berkali-kali Mama, tapi itu katanya salah lagi kata gitu. Ya gitu, gimana hasil akhirnya gitu Bu, saya nggak tahu. Makasih Bu. Oh ya, terima kasih Ibu ya atas cerita dan pengalamannya ya Bapak. Gimana tahu? Jadi Karena dia kalau pengennya pengennya sih cita-citanya sih pengen undangan gitu Bu. Jadi kan rapotnya kan harus naik. Betul. betul. Susah itu cita-citanya sih begitu Bu. Tapi Ya, nggak ya. tahu. Gitu Bu. Terima kasih. Iya, Assalamualaikum sama-sama, Bu. warahmatullahi Sama-sama. Ya, wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Alhamdulillah Bu, kalau untuk Asifa itu kalau saya pantau ya hanya terlambatnya sebentar Bu, terutama untuk yang PJOK sama seni budaya aja. Nah itu. Tapi iya, tapi kalau yang lain memang tepat waktu Bu. Iya. Kalau ya contohnya kayak misalnya biologi. Biologi kan memang panjang ya sampai kadang-kadang sampai malam juga masih saya bolehkan. Bahkan ada yang besoknya juga tidak apa-apa. Jadi yang paling terlambat itu memang itu. Kalau Asifa itu aja. Tapi PJOK cepat, ya. iya, tapi cepat Iya. apa berupaya gitu. Akhirnya kan ya bisa terpenuhi nilainya, nggak Iya, sampai kurang nilainya karena memang bisa mengejar. Itu saja Bu. mudah-mudahan Bu. Betul, saya Soalnya sering terbantu juga kok Bu sama Asifa karena kan Asifa juga itu apa namanya saya minta memantau teman-temannya terutama adalah untuk tolong dong si ini kurang merespon terhadap pelajaran ini, kalau bisa misalnya share linknya ke sana gitu. Kadang-kadang saya minta kalau nggak ke Davin, ke Asifa, kalau nggak ke Gesang. Iya. Saya sering minta tolong. Ya. Terima kasih Bu. Kalau itu soalnya itu suka ini Bu. Kalau misalnya nggak bisa ngadain tuh dia gemeter. Kalau ada tekanan tuh, tangannya tuh gemeter sampai karena saya hipertiroid kan, hipertiroid itu saya juga gemeter kalau ini kan. Nah saya takut dia hipertiroid itu, jadi ternyata enggak dan ternyata katanya adik gini kalau gugup, kalau ada tekanan, jadi saya takut gitu. Terima kasih Bu. Iya Ibu. Ya, Sama-sama. saya juga bimbingannya ini banget gitu, intens banget. Jadi kadang-kadang saya juga maaf kalau kurang respon di grup. Padahal saya karena terlalu banyak grup Bu, pas ngeliat saya Iya gitu, Ibu, nggak apa-apa. Terima kasih banyak Bapak Denny sama Ibu Eko. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu. Ya sama-sama. Ya. Monggo Ibu, silahkan yang lain Bu. Kalau ada yang ingin kita diskusikan atau bertanya ke, Yang jalan Mas. karena kita kan jarang-jarang nih, jarang-jarang ketemu begini. Assalamualaikum Bu Eko, Pak Denny. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Bangga Ibu. Masih di jalan. Oh, Ya, iya. Wah, gimana nih Bu? Sehat? alhamdulillah. Sehat. Gimana perkembangan belajarnya si Natafia? Lumayan sering telat, Bu. Tapi naik kelas semua kan Bu? Alhamdulillah. Dari awal soalnya nih. Gimana Bu hasil Mama tesnya? Natafia. Hasil tesnya udah ada? Untuk Ibu punten untuk Natafia ini aja sering terlambat kalau jam pertama kali Bu. Ya gitu ya Bu. Iya. Terus untuk nilai gimana tuh? Bagus atau gimana Bu ya? Ada peningkatan Bu. Alhamdulillah. Ada peningkatan. Iya. Udah mulai rajin.
Nanti kita Makin bagi rapatnya di via WA ya Bu ya. Iya, nanti mulai jam 1 Ibu. Jam 1. Mulai jam 1 nanti saya bagi. Oke, siap. Terus anak-anak mulai libur ya Bu ya? Iya, Ibu betul, libur nanti tahun ajaran baru tanggal 19 Juli. Oke, siap. 19 Juli. Anaknya mirip Bapak. Iya, Natavianya kelihatan itu. Iya, lagi jalan sama kakaknya. Oh, iya, iya. Sama semua, soalnya kemarin papanya ya positif istilah Bu. Mudah-mudahan yang lain negatif, Bu ya. Amin. Iya, ayahnya juga cepat pulih. Iya, Bu. Iya, Bu. Kurang ngopi bareng gitu, Bu. Sepertinya begitu. Kasih dulu. Oke. Kapan ya jadwal kita ketemu Bu Eko? Kalian lah. Nah, iya. Bu Eko, kapan bisa kita temuin dari Korlas? Oh, kapan ya? Nanti di WA saja deh, Pak. Oke, siap. Ya. Ya, udah saya. Terima kasih Bu Eko. Sama-sama, Ibu. Saya juga terima kasih Ibu sudah Lagi mengkoordinir rekan-rekan dengan Pak Denny, Pak Davin. ya. Jadi Korlas bisa berjalan dengan baik di kelas 10 MIPA lainnya. Amin. Iya, terima kasih untuk Korlas, Bapak Ibu Korlas semuanya. Koordinir dan menyampaikan informasi dengan baik ya, orang tua yang lain. Terima kasih banyak Mama Natavia, terima kasih. Sama-sama Ibu. Cepat sembuh ya Bapaknya. Amin. Terima kasih doanya Bu. Amin. Saya izin keluar lagi ya Bu ya, lagi Mangga, Ibu. Ya, mangga. Hati-hati. Iya, ya. Assalamualaikum. Salam. Punten Pak Denny, saya sambil checklist absen ya, karena Mangga, Bu. kalau Ibu Uli Susanti, mamahnya Salma ya ini. Punten. Assalamualaikum Ibu. Uli Susanti. Oh, nggak salah Salma ini. Iya, Mama Salma itu, Mama Salma. Betul ya? Iya. Mama Salma. Mangga Pak Denny sambil ngobrol aja yang lain. Iya, Ibu, Bapak. Kalau ada yang ingin disampaikan apa unek-unek apa gitu dalam kondisi seperti ini buat anak-anak ya kita sharing saja gitu apa. Saya rasa kalau masalah pelajaran sih mungkin tadi udah disampaikan Bu Eko ya seperti itu gitu. Jadi walaupun dalam kondisi yang daring dan sebagainya yang online tapi tetap kehadiran itu harus menjadi utama gitu ya ketika memang karena guru sendiri juga diberikan waktu untuk melakukan pengajaran melalui daring. Jadi kalau misalkan muridnya yang datang sedikit nggak bergabung itu jadi rasanya ngeganjel, ada yang nggak ikut itu atau yang terlambat itu jadi ngeganjel bagi si tenaga pengajar ini gitu. Jadi seperti itu. Ya mudah-mudahan tepat waktu dan supaya menghadirinya tepat waktu gitu ya. Karena kan biasanya waktu Zoom ini juga terlambat waktunya juga dibatasi sehingga tidak bisa seenaknya saja gitu, sudah ada jadwal-jadwalnya. Biasanya begitu untuk para pengajar itu sudah diberikan slot-slot waktu seperti itu. Kenapa harus on time gitu? Mungkin ada yang mau disampaikan Bu, monggo silahkan. Kita sambil sharing-sharing aja. Yang baru masuk nih Pak Asep. Assalamualaikum Pak Asep.
Waalaikumsalam, Iya. Ibu Guru, Bu Iya. Sri. Iya, Maaf, Pak. punten. Baru masuk tadi Iya, ada apa-apa. yang di ini dulu, diurus dulu. Iya. Iya. Ya, Maka Bapak Pak kalau mau Denny, ada yang disampaikan, Siap, Pak baik, Asep. baik Ibu-ibu semuanya, Bapak-bapak. Terima kasih ini udah ada forum pertemuan, kan Ya. kita juga jarang-jarang ketemu. Alhamdulillah, saya sih berdoa semoga sehat semuanya ya. Amin. Ini saya mohon maaf Amin. nggak buka ininya videonya, nggak apa-apa ya Pak, Bu. Nggak Nggak apa-apa, nggak Nggak apa-apa. apa-apa, Pak. Jadi mungkin seperti yang barangkali karena saya telat, mudah-mudahan sih belum disampaikan, tapi sudah juga nggak apa-apa. Dalam hal pembelajaran tatap muka, barangkali kan kemarin kita udah sama-sama memberikan masukan, persetujuan juga ya. Cuman kan secara kondisi kita juga paham dan tahu semua. Ini kondisi sekarang sedang meningkat COVID-nya, jadi mungkin sebetulnya sih saya belum bisa pastikan untuk rela lah istilahnya kita ketemu tatap muka sedang sensitif lah gitu ya Bu, Pak. Ya, betul. Jadi mungkin barangkali mudah-mudahan sih dipahami semuanya, bukan kita tidak mau. Sementara ini mungkin kita belajar seperti ini dulu aja, dimaksimalkan daring, dan mudah-mudahan sih anak-anaknya dengan daring ini pun juga sudah terbiasa dan teradaptasi dengan kondisi seperti ini. Walaupun beda dengan kita dulu ya, kita kan selalu tidak ada isu seperti ini sekarang. Nah mudah-mudahan dengan generasi sekarang ini mereka daring tetap belajar seperti ini sudah terbiasa lah. Walaupun kita tiba-tiba sekarang seperti ini, udah mau naik lagi ke kelas 11 gitu tiba-tiba, padahal kita kan juga nggak nyadar gitu. Iya, betul. Sama Ibu juga, Ibu Sri Eko, guru-guru juga belum pernah ketemu gitu ya secara lama. Jadi tiba-tiba udah naik kelas, nanti mau ganti lagi wali kelasnya. Iya, betul. Gitu. Ya, seperti itu. Mungkin perkembangan dari anak saya sih, Raffi Andika, mungkin kita juga selalu bimbing, selalu pantau ya Bu. Ya mungkin karena seperti ini juga barangkali maksimal belajar ya untuk hal ini. Nah, kalau boleh tahu nih Bu Eko, khusus nih untuk Raffi Andika, seperti apa ya itunya perkembangan nilainya dan sebagainya, mohon maaf langsung khusus. Iya. Kalau untuk Raffi sih dari sisi kehadiran juga memang bagus ya. Alhamdulillah. Tepat waktu. Ya. Dan saya juga kayaknya belum pernah ada informasi dari guru mapel gitu ya Raffi itu terlambat. Baik. Kehadiran atau terlambat untuk mengumpulkan soal. Baik. Alhamdulillah. Kita belum ada sih alhamdulillah. Nilai juga alhamdulillah meningkat. Baik, alhamdulillah Ibu ya. Alhamdulillah. Nah memang yang diharapkan seperti ini Bapak Ibu, jadi sinkron gitu antara orang tua dengan siswa di rumah itu bisa saling mensupport barangkali ya. Mungkin bisa. Saya ada gambaran ya. Saya ingat Pak waktu semester 1 juga yang hadir waktu Zoom itu cuma berapa ya? Mungkin jumlahnya sama ya. Sepertinya Bapak Ibu yang ini juga Pak Denny yang hadir. Iya. Jadi dari situ juga kita akan saya pribadi jadi memang kurang merespon begitu ya, walaupun misalnya yang saya harapkan ya Pak, kalau misalnya tidak bisa hadir atau apa kan bisa WA ya, bisa WA memberitahukan kenapa tidak hadir. Mungkin seperti ini bagi sebagian Bapak Ibu yang tidak hadir ini mungkin dianggapnya kurang penting, atau mungkin kita waktunya yang kurang tepat mungkin Pak Denny, atau gimana ini? Ini udah sampai siang ya, udah mau jam 10. Udah mau jam 10 tapi belum ini, baru 23. Waktu itu 25 Pak, sekarang 23. Iya. Yang hadir. Jadi mungkin ya terima kasih nih Pak Asep juga. Jadi memang kita kan tidak tahu ya Pak kondisi seperti ini akan berjalan sampai berapa lama lagi ke depan gitu ya, sehingga terus terang walaupun perasaannya sama dengan Pak Asep, kami juga gitu ya, dengan kondisi begini rada sedikit pokoknya ngerem gitu ya, tidak. Namun
kebiasaan belajar daring inilah gitu yang harus dibiasakan nanti untuk semester berikutnya untuk mengantisipasi hal-hal yang memerlukan praktikum atau video dan sebagainya gitu. Jadi pembiasaan itu yang memang perlu kita biasakan gitu. Betul Bu, saya juga saya lupa waktu kita yang pertemuan itu saya kebetulan bukan saya jadi hostnya, jadi saya nggak bisa ngerekam. Kalau ini nanti hasil ini nanti saya akan saya rekam, saya share nanti bisa melalui YouTube gitu ya. Jadi nanti Ibu bisa akses di YouTube hasil pertemuan ini. Jadi kalau ada yang mau nonton atau mau istilahnya melihat apa sih yang bicarakan saat itu gitu. Dan jadi nggak apa-apa Bu, maksud saya kita terbuka saja, nggak jadi masalah nanti biar ditonton orang ya bukan apa-apa. Jadi justru ini menjadi motivasi buat orang-orang tua yang kondisi kita dalam kondisi pembelajaran ini orang tua memang harus seperti ini gitu. Jadi mereka bisa ngelihat nih kelas 10 MIPA 5 Semanda daring gitu ya, misalkan Zoom meeting untuk bicarakan apa. Ini menjadi sebuah wacana yang bagus untuk ini gitu. Seperti itu. Ya, karena ya memang dari kami sendiri hambatan ada gitu ya. Untuk menyampaikan, harus mempersiapkan materi dan sebagainya. Ada banyak. Dan saya yakin dari pihak siswa juga banyak. Tapi minimal kalau misalnya ada support lebih dari orang tua, terutama untuk karakter anak-anak tertentu kan memang berbeda ya Pak ya. Betul. Ada yang misalnya harus tiap hari dibangunkan, harus tiap hari ditungguin mengerjakan tugas. Nah, ada yang seperti itu. Nah, tentu Bapak Ibu akan lebih paham dengan putra-putrinya. Hanya memang untuk di kelas 11 diharapkan tidak terjadi seperti itu lagi. Terserah Bapak Ibu bagaimana caranya ya. Yang paling tahu dengan putra-putri Bapak Ibu ya Bapak Ibu sendiri begitu. Tapi memang ya terus terang selain pembelajaran yang diharapkan, memang kan ada perubahan karakter ya Pak. Dalam pendidikan itu kan harus ada perubahan karakter. Minimal yang tadinya baik menjadi lebih baik. Dan tentunya nanti diharapkan di kelas 11 juga demikian. Nah tentu memang yang kalau kita evaluasi Bapak, itu bahwa keberhasilan putra-putri Ibu ini memang lebih banyak karena peran orang tua untuk sekarang. Peran guru mungkin hanya tidak terlalu banyak, tidak seperti pada waktu pembelajaran biasa. Mau tidak mau kita harus hadapi seperti ini. Dan tentu Bapak Ibu dengan punya kesibukan yang berbeda-beda ya bisa bagaimana caranya gitu. Jadi memang masalah kita bersama waktu itu ya, masalah kita bersama. Pasti untuk yang semester 1 dengan semester 2 sudah mulai meningkat baik. Hanya itu tadi kadang-kadang tadi yang saya sebutkan komunikasi yang kurang. Ya, komunikasi yang kurang. Dari siswa ke kurang merespon di grup misalnya. Terus tugas-tugas masih ada yang tidak merespon. Ada yang sampai misalnya Pak Asep mungkin ya, Pak Nafi, bahwa ada yang memang kadang-kadang tidak membuka grup anak-anak. Jadi tidak tahu kalau ada ulangan. Ulangan matematika sampai terlewat. Karena memang tidak buka grup. Nah, barangkali ini Bapak Ibu pesan saya sekali lagi mengingatkan sekali-kali buka grup untuk siswa. Jadi jangan sampai sudah akhir semester 2 masih ada yang belum ulangan semester 1. Ulangan harian masih ada yang tertunda. Itu jangan sampai seperti itu. Ada ulangan 3 kali, ulangan yang ke-1 belum ikut, ada. Nah tentu kalau misalnya
guru mapel tidak merespon, tidak memperhatikan, tentu akan yang rugi siswa. Karena nilai akan apa adanya. Gitu. Makanya kadang-kadang kita jarang komunikasi. 10 MIPA 5 siapa ya yang belum ikut ulangan Bapak atau ulangan Ibu gitu. Saya nanya. Karena saya tahu ya tertentu itu pasti ada yang belum ikut. Nah mungkin ini bisa tolong disampaikan nanti Pak Asep untuk Bapak Ibu yang tidak hadir sekarang. Baik Ibu. Jadi lebih bisa memantau grup siswa. Karena grup siswa itu kan bisa diartikan sebagai kelas ya. Kelas virtualnya. Seperti kalau biologi misalnya kelas virtualnya ya Google Classroom. Jadi semua tugas, semua hal, informasi apa melalui Google Classroom. Nah ini mungkin ya ada yang terlewat gitu ya untuk 1-2 siswa. Gitu ya kalau jadi ini Mama Putri nih belum ini. Mama Putri, assalamualaikum. Belum ada suaranya dari tadi Pak. Waalaikumsalam Bu. Oh iya. Gimana Putri Bu? Alhamdulillah Bu. Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Ada yang mau disampaikan Ibu? Perkembangan Putri bagaimana Bu untuk nilai? Oh, Putri alhamdulillah baik Ibu. Kalau untuk Ya. Putri, untuk baik ya Marta ini Rizka alhamdulillah baik, tugas-tugas juga tetap. Iya, alhamdulillah. Ya kemarin itu selain PJOK Pak sama seni budaya itu ini yang banyak terlambat itu laporan praktikum kimia. Itu yang banyak terlambat gitu. Oh gitu ya Bu. Kimia. Iya. Itu ada beberapa siswa sih, bukan hanya Putri saja. Ada waktu itu Siva ya, Siva juga belum. Novita ini malah tidak ada yang Siva, Novita Mama. Itu juga. Ya mungkin karena tidak buka HP, tidak buka grup. Gitu. Iya. Jadi keterlambatan siswa kadang-kadang begitu. Ada yang memang rajin, tapi kalau tidak buka grup ya tidak tahu. Jadi terlewat. Misalnya dia tidak tahu sama sekali bahwa hari itu ulangan, tapi kemudian tidak pernah nanya ke yang lain. Itu akhirnya tidak tahu. Ya, jadi komunikasi memang untuk daring ini ya modalnya komunikasi. Gimana Pak Denny? Itu siapa Mama Trias ada yang ingin sampaikan? Oh iya Mama. Mama Trias. Bu, monggo. Oh. Mama Trias masih on. Masih. Saya boleh Bu Eko? Oh silakan Mama Wildan, Bu Ayi, mangga Mai. Mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, secara pribadi saya menyampaikan terima kasih khususnya untuk wali kelas kita Ibu Eko yang sudah sangat sabar ya Pak menghadapi anak-anak. Tapi memang insya Allah kalau 10 IPA 5 itu anak-anaknya masih bisa dikasih tahu gitu Pak, dinasehati ya. Tentu dengan kesabarannya Ibu Eko di tengah kesibukan beliau yang luar biasa, masih memberikan perhatian juga yang luar biasa kepada anak-anak. Semoga Ibu Eko selalu diberikan kesehatan, amin, ya, keberkahan di usia dan karirnya, ya, karena dedikasinya untuk anak-anak kita khususnya di 10 MIPA 5. Juga kepada para korlas
Pak Denny jangan mundur jadi korlas. Tadi katanya di kelas 11, siapa tahu Dilanjut. saya nggak jadi korlas. Dilanjut Ya, Pak Denny. Setuju Pak. Dilanjut, Pak Denny nanti. langsung lanjut lagi. Pak Asep Terima juga, kasih, Pak Pak Denny, ya. Asep. Pak Asep, Ya, ya. Mas, kemudian Natafia ya, yang sangat luar biasa, selalu cepat memberikan pendapat, aksi ya, terutama ketika ada kegiatan-kegiatan di sekolah yang mengatasnamakan kelas. Gitu. Secara pribadi saya juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak dan Ibu Korlas. Mudah-mudahan kekompakan ini masih terus berlanjut, walaupun mungkin nanti anak-anak tidak sekelas lagi ya Pak Denny ya, karena mungkin nanti dari peminatannya kan akan berbeda. Tapi kinerja Korlas yang luar biasa di 10 MIPA 5 harus dipertahankan itu Pak Denny, walaupun Pak Denny nanti tidak sekelas lagi nih putranya sama anak saya gitu ya. Nanti di kelas 11 lanjut lagi, di kelas 12 juga seperti itu. Ya. Insya Dan Allah. juga kepada orang tua yang lain, terima kasih juga untuk semua silaturahminya. Mohon maaf kalau seandainya saya pribadi sedikit kurang aktif ketika ada kegiatan atau apapun bentuknya yang mengatasnamakan kelas. Semoga anak-anak kita selalu diberikan kesehatan, kemudian ada perkembangan yang luar biasa ya, khususnya bagi anak-anak yang mungkin mengalami kendala di kelas 10, karena 10 itu mereka masih tahap perkenalan, ya, terutama lingkungan dengan belajarnya daring itu agak kesulitan. Mudah-mudahan nanti di kelas 11 mereka sudah terbiasa dengan kondisi, kemudian segala macam metode dan model pembelajaran dari setiap guru yang berbeda-beda. Mereka sudah adaptasi di kelas 10 dan nanti akan ada perubahan yang lebih baik di kelas 11. Itu aja yang saya sampaikan, Pak Denny dan Bu Eko. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Ya, Ani. Ini juga saya sebagai wali kelas, mohon maaf juga kalau dalam melaksanakan tugasnya sebagai wali kelas banyak keterbatasan, tidak bisa memantau, tidak bisa membimbing semaksimalnya. Terima kasih juga atas peran sertanya Ibu Ayi bersama kelas yang lain, sehingga kota di kelas kita juga bisa berjalan dengan baik. Kemudian dari kelas 10 MIPA 5 juga secara rutin alhamdulillah bisa menyisihkan dana untuk sekolah, untuk komite. Ini tentu hasil kerjasama bersama antara Bapak Ibu dengan kelas yang mau disibukkan gitu ya, mau menyempatkan waktu. Kami sangat berterima kasih di atas nama sekolah, mengucapkan banyak terima kasih atas peran serta Bapak Ibu semua. Monggo Bu, yang lain mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan, ibu-ibu, bapak-bapak yang lain. Pak Lalu, ada yang ingin disampaikan Pak Lalu? Apanya baik? Ya, sementara belum ada Pak Denny. Oh gitu. Terima kasih Pak. Kami manut saja, ikut saja Bapak. Siap, siap. Ini Mama Gesang nih, Ibu. Mangga Mama Gesang, ada yang disampaikan. Ibunya ketua kelas ini Pak. Iya. Silahkan Bu Jamalia. Belum di-mute itu ya, suaranya. Suaranya belum dibuka Bu. Belum dibuka, mute. Diklik yang merahnya Bu. Bisa dari Pak Denny dibuka mute-nya. Nah, deh. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum.
Salam, Mama Gesang, Salam. silakan. Betul, Ibu. Silakan Ibu, suaranya udah masuk ini. Oh ya udah, makasih ya Bu. Iya, saya cuman ini Bu mengucapkan terima kasih selama ini Ibu udah mendidik anak saya. Ya, gimana Bu kabarnya? Nilai yang terakhir ini si Gesang. Alhamdulillah semua baik Ibu. Gesang juga meningkat. Terus yang lain juga sama. Nilai-nilainya meningkat. Alhamdulillah. Mungkin, selama ini Gesang yang selalu itu ya Bu ya, aktif di grup. Pagi-pagi Ya. sudah dibangunin. Iya. Harus ini karena harus nge-share itu soal-soal atau tugas siswa ya. Terima Ya. kasih ya Bu ya. Tentu Ibu Ya. juga ikut capek di rumah. Enggak Bu, memang udah kewajiban orang tua. Iya, saya ngucapin terima kasih ya Bu sama Bapak. Ya, udah ini udah nerima, udah mendidik anak kita dengan baik gitu Bu. Untuk selanjutnya ini kelas 2 gimana nih Bu? Masalah kelasnya gini loh Bu. Ya nanti untuk kelas di kelas 11 biasanya akan dirubah Ibu, dipecah lagi karena disesuaikan dengan pilihan lintas minatnya. Ada mapel lintas minat. Nanti akan dipisah-pisah lagi. Kurang kedengeran nih suaranya. Oh, itu untuk lintas minat di kelas 11 kan berubah. Nah ini tentu akan merubah juga posisi kelasnya. Oh Tapi nanti iya. kelas 10-5 akan dipecah lagi. Misalnya ada yang Jadi- milih bahasa Inggris, ada yang misalnya milih gitu. bahasa Jepang gitu. Iya. Itu akan dipecah lagi. Tapi nanti di kelas 11 ke kelas 12 sudah enggak. Oh iya. Gimana Bu Gesang? Ini baik-baik aja di ini. Alhamdulillah baik Bu. Ya Baik udah, Bu, alhamdulillah. Iya. Makasih bagus. Ibu, cuman Iya, itu sama-sama. aja Bu. Ya, sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mau tanya, Iya Ibu, mangga. itu yang tadi di kelas 12 ya? 12 ya Bu? Yang kelas 2. Saya tuh suka itu kelas 2 lah. 12, kelas 2. 11. Ya, kelas 2 itu penjurusannya Bu. Enggak, Bu. Itu hanya pembelajaran lintas minat. Jadi lintas minat itu kan ada 2 untuk kelas 11. Yang pertama bahasa Inggris, yang kedua bahasa Jepang. Oh. Terus nanti untuk IPS ada nanti bahasa Inggris sama geografi. Nah, Saya kalau- belum ngerti Bu, jadi gimana? Nanti tetap IPA. Iya tetap IPA, cuma kita kan selain ada mata pelajaran wajib, ada mata pelajaran peminatan, ada mata pelajaran untuk lintas minat Ibu. Nah yang lintas minat itu untuk kelas 11 ada 2, Ya. cukup milih 1. Ya. Nanti ada bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Nah, jadi nanti dipisah dipisah kelasnya tuh berdasarkan lintas minat itu, Bu. Iya, betul. Berdasarkan lintas minat. Jadi kalau jurusan tetap IPA. Kelasnya dipecah jadi Ya. ada dari orang lain juga. Iya, Maksudnya jadi ya, teman-temannya dua bahasa berganti. ini ya, Bu. Iya, perubahan. Ya. Kalau minat itu IPA sama IPS gitu awalnya. Itu minat. Peminatan untuk IPA, mata pelajaran peminatan untuk IPA itu matematika, fisika, kimia, biologi. Ya. Kalau untuk mata pelajaran peminatan IPS itu ada geografi, sosiologi, ya terus matematika. Nah, jadi gitu ya Bu, misalnya pas masuk itu terus ada peminatan. Jadi Ekonomi Bu, kok matematika sih? Ekonomi. IPS gitu ya Bu. Pas kelas 11 dibagi lagi jadi lintas minat bahasa Inggris sama Jepang gitu ya. Nanti pas naik kelas 3 itu udah nggak dipisah lagi. Enggak dipisah lagi. Gitu ya Bu. Saya kurang ngerti ya. Kelas 12 sudah nggak dipisah lagi. Iya. Ya. Terima kasih Bu.
Sama-sama. Mungkin dari ortu siapa? Ortu. Ibu ini Mama Revalina ini belum, Mama Revalina. Iya, mangga. Ibu Sia udah masuk nih, Mama Sofian. Ya, Bu. Ada yang mau disampaikan? Assalamualaikum, Bu. Salam. Insya Allah untuk yang kelas 10, saya mah ngikut aja, Bu. Terus, Bu, yang untuk kelas minat, Bu, nanti itu yang bahasa Inggris sama bahasa Jepang itu anak yang nentuin apa dilihat nilai, Bu? Siswa, Bu, yang menentukan. Siswa yang memilih sendiri. Nanti semacam isi formulir gitu, Bu? Ya, iya nanti. Siswa yang memilih sendiri, Bu, sesuai dengan minatnya. Oh gitu. Oh iya. Ya. Makasih banyak ya, Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Di gang mana katanya? Jadi anak-anak itu udah memilih apa belum, Bu? Ya. Lintas minatnya sudah memilih atau belum? Belum, Bu. Kan nanti Oh, kalau sudah naik kelas 11 sudah ini baru nanti diberikan ininya pilihan semacam kuesioner. Nanti mengisi, Bu. Mengisi ya. Biasanya yang menentukan siswa. Iya. Siswa sendiri karena kan siswa dengan minat. Ada yang senang bahasa Inggris. Ada yang senang bahasa Jepang, bahasa Jepangnya. Anak sekarang banyak bahasa Korea, Bu. Iya, iya. Bagaimana Pak Denny? Masih ada yang lain? Memang... Saya ini pengen apa Ibu mamanya Trias nih kalau bisa. Mama Trias. Mama Trias. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ibu. Mohon maaf, saya mantau saja. Dinas ya, Bu. Lagi dinas. Ibu barangkali ada yang ada yang ingin disampaikan, Mama Trias. Kalau misalkan ada, silakan. Saya menyampaikan banyak terima kasih buat Bu Eko dengan Pak Denny juga. Khususnya Bu Eko, saya banyak terima kasih banyak sudah membantu anak saya. Sama ya. Depannya mudah-mudahan anak saya lebih baik lagi, lebih bisa menyesuaikan lagi dengan situasi kayak begini, Bu. Itu aja, Bu. Udah sehat, Bu? Udah kemarin ke dokter ya? Sudah, Bu. Jadi alhamdulillah kalau ini negatif, tapi jadi trombositnya turun, kena DB, Bu. DBD jadi. DB ternyata ya panasnya itu dari DB ya, Bu? Iya, betul, Bu. Ya Allah. Pantesan pas waktu kita ketemu itu merah, Bu, matanya itu, Bu. Ya, jadi sudah 7 hari. Oh, itu sebenarnya kelihatan. Ya. Ini mudah-mudahan cepat sembuh ya, Ibu. Iya, Ibu. Terima kasih banyak. Mohon maaf, Ibu, saya hanya aja. Ya, siap. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Makasih, Pak Denny. Sami-sami, Mama Trias. Tadinya saya pengen ngobrol sama Mama Trias supaya kita bisa bikin ini bikin SIM masal. Boleh, Pak, kapan-kapan kalau ada waktu. Gitu. Boleh, Pak. Ya. Boleh nanti dikolektif, Pak. Ya, gitu. Ada Pak jalur kolektif. Betul. Nanti disambungkan sama saya, Pak. Siap. Siap. Terima kasih, Mbak Trias. Ya, makasih, Pak. Sami-sami. Nanti di itu, Pak, di luar Zoom ya. Siap. Ya, siap, Pak. Makasih ya, Pak. Sami-sami. Masih ada lagi Ibu, Bapak yang ingin disampaikan? Atau mungkin kalau nggak ada lagi, biar Bu Eko di ini aja, Bu, biar yang belum kebagian ini jadi dikasih gambaran sebelum nanti nerima rapot jam 1. Ini masih ya punya waktu kita. Jadi yang belum Ibu terangin tadi tuh untuk siapanya
perkembangannya gimana gitu. Jadi karena ini kita tadinya sih kan pengennya mancing satu-satu, cuma ini nggak ada yang. Ya, kalau untuk secara detail Pak, untuk nilai ya tentu saya tidak begitu hafal, tapi secara umum memang semua meningkat Pak, ada perbaikan. Yang tadinya memang di bawah KKM, alhamdulillah juga untuk yang semester ini semua sudah tidak KKM. Yang terutama yang praktek ya, alhamdulillah. Dan memang semua bisa mengejar gitu ya, bisa mengejar keterjalannya untuk yang praktek. Hanya saya berpesan untuk ini saja Pak, terutama adalah kehadiran. Kalau kehadiran kan tidak bisa diganti dengan apapun ya. Kalau tugas mungkin bisa menyusul. Kalau kehadiran tetap, karena memang kalau kenaikan seperti biasa itu kan 90% kehadiran. Karena ini kondisi sedang pandemi juga akhirnya ada semacam kebijakan. Tapi diharapkan dari catatan-catatan yang kurang di kelas 10, tentu ini nanti kan sudah ada catatan di BK. Nah, diharapkan Bapak Ibu bisa cepat lagi biar lebih semangat untuk yang sudah mempunyai catatan di BK maupun catatan-catatan di saya di wali kelas. Saya yang waktu itu yang membuat surat pernyataan dan seterusnya. Itu karena tentu perlu support lebih dari Bapak Ibu. Itu saja Bapak. Kalau yang lainnya nanti yang informasi dari sekolah nanti bisa saya share melalui grup WA. Dan mengenai temuan-temuan ya sudah saya sampaikan semua. Mungkin nanti ya, orang tua murid yang tidak hadir hari ini bisa melihat atau mendengarkan hasil rekamannya ya daripada ini. Barangkali itu saja Pak ini ya yang saya sampaikan. Intinya sebagai wali kelas, pertama-tama tentu saya minta maaf kalau masih banyak keterbatasan, banyak kekurangannya dalam mendidik ya, memantau, membimbing putra-putri ibu. Apabila belum sesuai dengan harapan, saya minta maaf secara pribadi. Sama-sama. Ya. Silakan waktu saya berikan kepada Nila. Baik, Bu Eko, terima kasih atas segala penjelasan bagi kami sebagai orang tua. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kami untuk orang tua untuk kelanjutan anak-anak di kelas 11 dan kelas-kelas selanjutnya. Dan saya juga terima kasih banyak atas kerjasama yang baik ya dari wali kelas, kemudian dari orang tua juga terhadap terhadap perkembangan dan kerjasamanya di dalam memantau putra-putri kita gitu. Dan saya mewakili Korlas juga mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan di para ibu bapak sekalian. Kesempatan yang baik saya sampaikan mohon maaf karena Korlas di sini cuma saya yang hadir, jadi saya mewakili papanya Davin, Pak Hendi, kemudian mamanya Berlin atau Bu Sri juga. Nah ini yang ingin saya sampaikan seperti itu, dan mudah-mudahan di kelas 11 kalau kita diparengkan masih sama-sama, insya Allah saya coba untuk bisa tetap menjaga kekompakan kita ini gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf, dan bila mana ibu bapak yang tidak hadir hari ini, kita doakan mudah-mudahan juga dalam kondisi sehat semua gitu ya, tidak ada kekurangan satu apapun. Dan untuk ini acara
saya tutup. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan saat ini mendapat ridhonya dan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Denny, ya. Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum. Nanti saya kasih sama-sama. Iya. Ya, selamat naik kelas semuanya. Nanti bisa dilihat di rekaman di itu ya di YouTube. Ya. Ya Allah.